Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu terdiri dari landasan historis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan kultur, dan tuturi handayani, kemudian diikuti dengan landasan iptek. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari landasan pendidikan itu sendiri. Pertama, landasan pendidikan adalah landasan atau proses pembentukan kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang positif di dalam masyarakat. Kemudian, landasan-landasan pendidikan ini seperti yang saya bilang tadi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, landasan historis. Landasan historis adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Kemudian diikuti dengan landasan filosofis, di mana pengertiannya adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Kemudian ada landasan psikologis. Seperti yang kita tahu, landasan psikologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian diikuti dengan landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah mempelajari tentang tindakan sosial yang menjelma dalam realita sosial atau realita kehidupan bermasyarakat di lingkungan. Kemudian diikuti dengan landasan kultural atau yang sering disebut landasan tuturi handayani. Landasan ini adalah landasan yang mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Kemudian ada landasan iptek sebagai landasan yang terakhir, di mana landasan iptek ini adalah pendidikan serta ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan di dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu setelah landasan pendidikan saya akan menjelaskan tentang asas tuturi handayani. Seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Kita tahu itu. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para siswa seperti kita sekarang ini untuk memperoleh ilmu pendidikan yang sama halnya yang dirasakan oleh para kaum penjajah pada masa itu atau kaum priai atau orang-orang Belanda seperti itu. Kemudian menurut asas tuturi handayani ini ada beberapa asas-asas yang disampaikan, yaitu yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Kemudian pendidikan adalah penggaulan yang mengandung makna momong, among, dan ngomong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Kemudian asas yang selanjutnya adalah pendidikan menciptakan tata tertib dan damai, atau dalam bahasa Belanda sering disebut orde en vrede. Yang kemudian pendidikan juga tidak mujo atau memanjakan anak. Dan yang terakhir, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, merintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri atau yang sering kita sebut dengan mandiri. Kemudian poin ketiga, yang satu adalah yang penting, asas belajar sepanjang hayat. Dengan pengertiannya, pendidikan sepanjang hayat atau yang sering kita sebut dengan long life education di dalam kehidupan manusia memiliki arti yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan sendiri. Dapat dikatakan bahwa kehadiran belajar sepanjang hayat ini disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar manusia dan kebutuhan pendidikan yang selalu tumbuh dan selalu berkembang dalam hidup manusia sendiri. Dan itu berkembang selama hidup manusia dan tidak akan pernah berhenti. Asas dalam pendidikan sepanjang hayat ini terdiri dari 1.
pendidikan hanya berakhir bila manusia telah meninggal dunia. Kemudian diikuti dengan pendidikan luar sekolah, merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik berperan dalam merencanakan dan melakukan pendidikan kegiatan secara terorganisir dan sistematis. Kemudian kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbarui, juga meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi. Kemudian diikuti dengan pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri. Kemudian perolehan pendidikan merupakan prasyarat perkembangan manusia untuk memotivasi diri dan meningkatkan kemampuannya sendiri. Kemudian pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi yang penting dan pendidikan sekolah atau formal. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Adapun tujuan dan fungsi dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri yang dari pihak yang melakukannya atau diri kita sendiri. Kemudian fungsi dari pendidikan adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar dia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar berdasarkan dorongan dan arahan dari dirinya sendiri. Kemudian poin yang kelima, saya akan menjelaskan tentang asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar dapat kita artikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan diri sendiri, yaitu di mana kemauan diri sendiri timbul dari hati kita sendiri untuk melakukan proses belajar dan yang ditanggung-jawabi oleh diri sendiri dalam kegiatan belajarnya. Kemudian kegiatan dalam belajar mengembangkan kemandirian adalah poin yang terakhir yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Dalam kegiatan mengembangkan belajar dan mengajar dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Kita telah diberikan fasilitas seperti perpustakaan yang dapat membantu kita dalam proses belajar atau mencari ilmu yang lebih lagi. Kemudian buku-buku yang di dalamnya dapat kita jadikan referensi maupun sebagai bahan pembelajaran atau bahan materi untuk memendirikan kita yang akan sangat membantu proses kita dalam mengembangkan kemampuan kita sendiri serta membantu proses belajar mengajar. Yang kemudian kegiatan belajar dan mengembangkan kemandirian juga dapat kita lakukan dengan akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar, seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, serta menggunakan teknologi modern dengan mengakses internet dan sebagainya. Baiklah, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Akhir kata saya ucapkan shalom dan terima kasih.